Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi nafsina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Walhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusuluna rabbina bil haqq wa nudu an tilkum jannah urith wa bima kuntum ta'malun. Walhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rabbis shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat hidayah fa insyaallah kepada kita sekalian hingga kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis ini. Tak lupa sholawat salam semoga terlimpahkan pada seluruh Nabi sejak Nabi Muhammad hingga sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiin, penutup para nabi. Pak Insyaallah juga semoga salawat serta salam semoga terima kepada seluruh keluarganya, pengikutnya, dan Pak Insyaallah juga kepada kita sekalian dan generasi yang akan datang yang mengikuti petunjuk Allah SWT. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kami ingin menyampaikan tentang bab yaitu yang waktu Jumat kemarin tentang tadabbur alam ya. Kami ingin menyampaikan yang ada hubungannya dengan tadabbur alam yaitu tentang bencana, hikmah dari bencana. Ya. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, dalam bahasa Arab di dalam Al-Quran itu ada beberapa kalimat yang berhubungan dengan istilah bencana ya. Dalam Al-Quran sering kita mendengar waktu misalkan ada yang meninggal ya, kita buka surat 2:155 mulai 155 sampai 157 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan wanakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini sering saya sampaikan dan juga sering saya baca kalau waktu sholat ya. Dan sering saya sampaikan ini, kalau ada yang meninggal dunia, tentunya kita ingat dengan ayat ini ya. Ya, istilah innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Nah, di ayat ini ada istilah apa? Walanabwanakum. Bala ya belu. Bala ya belu, yang artinya itu bukan bencana tapi yaitu ujian. Kami menguji kamu sekalian bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus, yaitu tentang ujian kita adalah yaitu rasa takut ya, wal ju' lapar, dan jiwa. Kemudian buah-buahan. Ya. Nah, kekurangan ini adalah semua ujian dan kita alami, sering mengalami dalam kehidupan sekali sehari-hari. Kita takut akan kekurangan harta, kehilangan anak, ya, kematian, kena virus,
Kena virus takut Pak, tidak mau ngaji, kena virus itu. Nah ini, tetapi Allah menyebutkan bahwa dalam ayat ini selanjutnya alladzina asobat musibah, kena musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istilah musibah di sini ada istilah musibah itu adalah yang mengenai, Pak. Kena. Jenengan asobah yusibu. Jadi saya mengenai ini Al-Qur'an ini. Asobtu Al-Qur'an, asobtul kitab. Nah, ini artinya itu mengenakan. Jadi mengenai pada diri kita. Yaitu tentang ujian ini mengenai pada diri kita. Ujian mengenai, menimpa, tertimpa pada diri kita. Selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya waktu kematian, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa semuanya kita akan dikembalikan pada Allah. Nah, kemudian ayat selanjutnya, ulaika alim salawat. Nah, mereka adalah akan mendapatkan setelah yakin kepada Allah, akan kembali kepada Allah, maka akan diberi sholawat, yaitu sholawat artinya kehormatan, menghormati, pengagungan dari Allah SWT. Dan mereka akan mendapat petunjuk, mendapatkan rahmat dari Allah. Sholawat, rahmat, dan akhirnya mendapat petunjuk, yaitu dengan sabar ya. Sholawat, rahmah, dan petunjuk. Ayat ini sangat pendek tapi ungkapannya sangat luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dihormati Allah SWT. Selain itu ada istilah bencana itu yang berhubungan dengan istilah bencana, yaitu al-gham. Ya. Jadi selain bala yaitu ghamun atau ghamamun. Ya. Ayat ini bisa kita lihat di surat 21:88. Kalau yang gham ya 21:88. Surat Al-Anbiya. Sebetulnya arti istilah kalimat gham dan ghamam itu banyak. Ya. Mari kita buka 21 Al-Anbiya 88. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nuzil mu'minin. Wakadzalika nunzil mu'minin, ya. Yang artinya lalu kami memperkenankan untuknya dan kami selamatkan dari al-gham, ya. Wakadzalika nunzil mu'minin, dan seperti itulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nah, ini saya belum mengartikan al-gham ya. Di arti secara umum, ghamma yaghummu itu bahasa Arabnya artinya itu membuat duka cita, menjadikan sedih, murung, muram, gundah, susah, dan seterusnya. Nah, jadi terjemahannya seperti itu. Tapi ada yang menerjemahkan
Al-gham ini dengan awan. Ya. Seharusnya adalah kedukaannya atau bencana ya, karena murung. Mungkin mengartikan demikian karena melihatnya seperti awan yang gelap, gulita, seperti gitu ya. Ya, seperti itulah kira-kiranya. Nah, ini di surat 2188. Jadi alhamdulillah kita dalam kajian kita ini kita bersyukur selalu untuk belajar dari ayat ke ayat untuk mengetahui arti kata itu sendiri. Kemudian al-ghamam, ya di surat 25. Oleh yang al-ghamam ini contoh saja ya, sebetulnya banyak. Jadi 218 itu al-gham yang adalah duka, sedih, ya tentunya murung, gusah, gundah, susah, seperti itu. Kemudian surat 25 Al-Furqan 25 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma tashaqqaqu as-samaa bil ghamami wa nuzzilal malaikah tanzila. Pada hari terpecahnya ya syaqqaqu as-samaa, yaitu langit. Nah, kalau saya mengartikan sama itu adalah tata surya, sesuatu yang sama, dan samawat itu sesuatu yang punya atmosfer ya. Bil ghamami, dengan apa? Tentunya dengan bencana, bukan dengan kemurungan. Ya. Kalau di terjemahan Depak itu dengan kabut putih. Nah, jadi kita harus fair untuk mengatakan bahwa itu adalah bukan awan atau kabut, tetapi adalah bencana, kedukaan. Wa yauma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikah tanzila. Dan turunkan malaikat dengan bergelombang-gelombang atau yang secara berturun-turun ya. Wa nuzzilal malaikah tanzila. Dan diturunkan malaikat dengan secara berangsur-angsur, bergelombang-gelombang, kekuasaan Allah. Kita ada membahas ini bahwa tetap pada arahnya yaitu tentang bencana yang Allah sebutkan dalam beberapa ayatnya. Ya. Ada kalimat yang lain selain ini yang berhubungan dengan bencana, yaitu saya buka lagi ya, yaitu korhun. Kalimat korhun. Korhun. Dia ada di dua ayat, yaitu surat Al-Imran dalam satu surah, yaitu surat 3 140 dan 3 172. Tapi kita ambil contoh yaitu 3 Al-Imran 172. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 3 172, Pak. Alladzina istajabu lillahi wa rasul min ba'di ma asabahumul qarh. Min ba'di ma asabahumul qarh. Lilladzina ahsanu minhum wattaqu ajrun 'adzim. Orang-orang yang memperkenankan untuk Allah ya, atau mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapatkan al-qarh, menimpa mereka, membati masoba. Asoba yusibu, tadi kan masoba yusibu kan musibah ya, itu menimpa, mengenai. Lilladzina ahsanu minhum wattaqu ajrun 'adzim, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan bertakwa, ada pahala yang ajrun 'adzim, upah yang besar. Nah. Jadi kalau menerjemahkan ini secara umum memang betul, korhon itu artinya adalah, bahasa Arabnya artinya adalah luka, korhun. Ayat ini berhubungan juga
dengan waktu terjadinya perang Uhud ya. Jadi waktu itu terjadi perang, ada yang banyak yang luka-luka. Konon waktu perang Uhud itu ada 700 umat Islam yang maju perang di Bukit Uhud, sedangkan orang kafir konon ada 3.000 melawan 700 orang Islam. Orang kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Ya. Nah, kekalahannya kenapa? Waktu itu seharusnya pasukan panah yang harusnya di atas Bukit Uhud itu harus berjaga di atas. Tapi malah waktu sudah menang itu malah turun yang seharusnya tidak boleh. Ya. Kalau mungkin bapak-bapak ibu yang sudah pernah kesana di Bukit Uhud itu bentuknya itu bukit biasa gini, bisa diputar gitu loh. Jadi waktu misalkan turun yang atas, ya akhirnya bumerang dari pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, pasukan berkuda langsung menyerang dari belakang. Seperti itu kejadiannya. Ya. Dan akhirnya banyak yang meninggal, termasuk juga pamannya Nabi Muhammad yaitu Hamzah. Ini cerita, ini konon dan ada sejarahnya. Nah, qarh ini adalah artinya luka. Ya, berhubungan juga dengan bencana. Kalau di terjemahan NS itu diartikan adalah bencana secara luas ya. Kemudian ada lagi ini, masih banyak Pak, yang berhubungan dengan bencana ya. Yaitu kalimat kata rijzun. Rijz, ro, jim, z. Rijzun. Kalau najasun itu najis ya. Ini rijzun. Ya. Kita buka, sebetulnya ayatnya banyak, kita contohkan saja surat Al-Baqarah ya yang mudah. Surat Al-Baqarah Al-59. Surat 259. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabadal ladzina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Yang artinya kurang lebih demikian. Maka orang-orang zalim mengganti perkataan dengan yang tidak dikatakan pada mereka, mengubah perkataan yang seharusnya Nabi Muhammad mengatakan A disampaikan B, C, D dan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan para nabi. Lalu kami menurunkan atas orang-orang dalam itu yaitu rijzun minas sama. Saya mengatakan rijzun dulu ya. Karena mereka telah fasik. Tentunya kalau misalkan dari sama, dari atmosfer itu apa? Tentunya ya, kalau dalam bahasa Arab yang arti umumnya yaitu rijzun itu adalah kekotoran ya, atau perbuatan dosa. Ya, jadi kalau sama artikan ini adalah siksaan, azab dari sama, dari atmosfer. Ya. Azab, siksaan. Ya. Kalau najasun itu ini ada juga rijsun pakai ro, jim, sin. Itu juga najis. Sama dengan najasun. Rijsun. Itu di surat 995 saya menemukan di ayat itu. At-Taubah 95. Nah, kalau rijsun ini adalah sesuatu yang ya kotor, azab karena dari
dari sama, dari atas. Ya tentunya entah dari hujan, angin topan, dari atas ya, dari minas sama, meteor, batu, hujan batu dari gunung berapi. Nah, gini. Kalau yang tadi ini rijsun adalah luka ya. Ada itu hujan es itu ada ya. Ya, bisa juga. Ini dari sini kita bisa lebih luas ya mengetahui tentang kata-kata bahasa Arab dalam Al-Quran yang berhubungan dengan bencana alam ataupun musibah yang menimpa diri kita. Selanjutnya bentuk-bentuk bencana itu ya. Di antaranya yaitu kita buka surat 27 Pak, Ibu semuanya, An-Naml 82. Bentuk-bentuk bencana alam itu seperti apa ya. Ini mungkin sudah kita pernah buka, tapi jarang kita buka. Bentuk-bentuk bencana alam, seperti apa saja. Sebetulnya banyak. Surat 27 An-Naml 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dan ketika berlaku perkataan telah jatuh atas mereka, wa idza waqa'al qaul 'alaihim, kami akhrajna mengeluarkan bagi mereka, yaitu dabbah, makhluk yang bukan melata tapi yang berjiwa dari bumi yang minal ardi tukallimuhum. Jadi kami Allah mengeluarkan dari bumi, dari bawah bumi itu adalah makhluk-makhluk yang berjiwa, yang berbicara pada mereka. Ya tentunya tidak mungkin berbicara seperti kita. Berbicara mereka ya tentunya bukan seperti kita berbicara. Anana sakanu bi ayatina la yuqinun. Bahwa manusia itu dengan ayat kami tidak yakin, merasa pasti akan ayat kami, ya ayat Allah. Nah ini adalah pernah terjadi juga, misalkan contoh itu, ada cacing banyak sekali yang keluar dari tanah ya. Nah itu kan adalah pertanda bahwa sesungguhnya itu peringatan. Yang keluar dari tanah itu apa saja Bapak Ibu? Misalkan cacing, ular, semut, tikus, kodok, celurut, apalagi jangkrik. Ini pertanyaan. Apalagi ya ada pertanyaan yang seperti ini kan kita biar ini ya tidak sepaneng ya. Apalagi rayap. Nah, termasuk virus dan bakteri Pak. Memangnya virus bakteri itu dari alam ini juga, dari bawah juga bisa. Orang yang meninggal itu kan ditanam, ya, itu kan dari ini virus. Nah, kalau misalkan Allah berkehendak, virusnya yang dari orang yang meninggal yang dari keluar bisa, bakteri kuman keluar. Kita tidak menyangka dari kita itu apakah aman betul-betul 100% dengan virus. Saya sendiri tidak yakin. Dalam diri saya sendiri ada virus, bakteri. Cuman tanah itu bisa menetralisir virus dan bakteri. Nah, akhirnya Allah memerintahkan untuk misalkan orang yang meninggal yaitu dengan dikubur dalam tanah, bukan dibakar.
Nah kalau ada pernyataan seorang menteri misalkan virus orang meninggal itu sampai harus dibakar itu kan logikanya di mana? Padahal dia seorang muslim. Saking takutnya Pak, paranoid dengan virus COVID itu. Padahal Allah sudah memerintahkan dan memberikan contoh harusnya ditanam. Karena coba misalkan tayamum dengan apa jenengan? Dengan surat perintahnya Allah itu surat 5/6. Dengan debu. Karena apa? Secara teknis logis itu debu tanah itu menetralisir virus dan bakteri. Makanya di fikih juga dulu tidak ada sabun, bukan hanya air liur anjing tapi air liur semua binatang ya Pak. Semua air liur itu mengandung virus dan bakteri Bapak Ibu semuanya. Jangan kita mendiskreditkan anjing itu makhluk Allah. Nah, orang dahulu Ashabul Kahfi juga memelihara anjing, cuman karena ada Abu Hurairah akhirnya kucing yang gini. Ya akhirnya apa? Beberapa kabaran hadis itu mendiskreditkan hewan anjing daripada hewan kucing. Saya saya pribadi ya tidak ada masalah kalau ada orang memelihara anjing. Nah, ternyata orang polisi juga memelihara anjing. Bahkan anjing ini sekarang bisa mendeteksi virus yang menderita virus corona. Cuman air liurnya itu semuanya, bukan hanya anjing Bapak Ibu semuanya. Semuanya air liur itu. Akhirnya untuk menetralisir, kalau zaman dahulu tidak ada sabun ya pakai debu. Itu karena menetralisir. Orang meninggal juga harus ditanam, bukan dibakar. Karena memang tanah itu menetralisir, menghilangkan bakteri dan virus dengan biaya yang sangat murah karena dimakan oleh cacing tanah Pak. Kalau cacing tanah keluar ya akhirnya menyebabkan virus dan bakteri keluar. Ini logis dan tidak mungkin disampaikan seperti ini di kajian kita ini. Mohon maaf. Dan Al-Quran sudah menjelaskan 1400 tahun yang lalu dan itu logis. Logisan yang lain ini, jadi ini yang bicara tentang ini ya Pak ya. Kalau mungkin 2782 seperti ini ya terjemahkan, tafsirkan seperti ini, tapi tidak melogiskan ayat ini bagaimana. Kemudian di surat Al-Baqarah 26, ini saya sering sampaikan ya. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha famaladina amanu faya'lamun annal haqqu min rabbihim wa maladina kafaru fayaquluna ma darada wa bihadza mathala yudil bi katsira wa yahdi bi katsira wa may yudillu bihi illal fasiqin. Surat 2:26. Sebelah kanan tengah. Bahwa Allah tidak malu menciptakan sesuatu ya mempermisalkan memberi contoh permisalan yaitu ba'udoh. Ya. Ba'udoh itu dari kata ba'indal. Kalau ba'dun itu sebagian. Kalau NS itu mengartikan yaitu dengan arti horizon atau cakrawala. Jadi kita belajar dulu tentang astronomi itu kan ada garis cakrawala, misalkan ufuk barat dan ufuk timur, turunnya matahari atau syuruk yaitu naiknya matahari, ghurubus syams dan syurukus syams. Nah, ini ba'dun. Kalau umumnya itu ba'dun itu adalah bahasa Arab ba'udoh. Bahasa Arabnya itu nyamuk Pak. Jadi sesuatu yang di bawah rata-rata, istilahnya sebagian itu berrata-rata. Ini paling kecil yang rata-rata. Ini logis. Sesuatu yang kecil, lebih kecil daripada umumnya binatang atau hewan umumnya. Paling kecil apa? Yaitu nyamuk, lalat dan sebagainya. Ternyata setelah diteliti itu
bukan hanya serangga itu, tapi ada virus, bakteri, kuman, nah seperti itu. Fama fokoha, bukan di atasnya, tetapi yang di atasnya lebih ke bawah. Fama fokoha. Dan termasuk inti atom itu ya. Itu kan semuanya sesuatu ciptaan Allah. DNA, RNA, itu sesuatu ciptaan Allah. Jadi ba'dun di bawah, jadi sesuatu yang di bawah ya itu. Seperti itu logisnya, itu bahasa Arabnya, Pak. Ba'udah. Fama fokoha. Dan apa-apa yang lebih kecil daripada itu. Fama ladina amanu fa'ilmul hakum rabbihim. Ini logis. Ini hak, benar dari Allah. Wa maladina kafaru, orang-orang yang kafir dan orang-orang yang ateis, urusan. Tidak percaya dengan Gusti Allah. Kayak kul lama ada rodawa bihada masalah. Untuk apa ini diciptakan? Aku kau mati, tidak mungkin dibangkitkan. Yahdi bikasiro, akan diberi petunjuk dengan ayat-ayat Allah ini. Semakin orang-orang yang beriman, semakin orang yang tambah beriman, dan orang-orang yang sesatkan orang-orang fasik. Siapakah itu? Ayat berikutnya 27, alladzina yanquduna ahda wa min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara bihi ayyusalla wa yusufil fard ulaika hum khasirun. Orang-orang fasik itu di ayat selanjutnya, yaitu orang-orang yang melanggar misak, perjanjian dengan Allah. Sesungguhnya manusia itu adalah dalam hati dirinya itu sudah mengatakan bahwa saya yakin adanya Allah, adanya Tuhan. Ini adalah orang-orang fasik, Pak. Merusak ketegasan janji Allah pada manusia dan memutuskan apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disampaikan dan berbuat kerusakan di muka bumi. Itu orang fasik, Pak. Membuat kerusakan di muka bumi. Tidak adanya ekosistem, istilahnya kalau kita membicarakan itu adalah mizan yang saya sampaikan waktu kemarin, waktu sholat Jum'ah itu sebagai khatib, kayak adanya mizan, adanya wazan, keseimbangan. Nah, akhirnya rusaklah bumi itu. Dan mereka orang-orang yang merugi.